tahu benda apa ini, Paman? Itu gada sakti milik bopomu. Dan gada itu memang dititipkan untukmu, Man. Gajah Mada akan menjadi harapan Majapahit untuk menuju kejayaan. Meski kamu mendidiknya untuk menjadi seekor ayam, Gajah Mada tetap akan terbang bagi Raja Wali untuk meraih cita-citanya. Sira Gajah Mada lamun wis kalah Nuswantara. Gajah Mada memang anak hebat. Dia berhasil mengalahkan siluman ular ragil kuning. Bukan dia yang hebat, tapi gada saktinya. Konon, gak semua orang bisa megang gada sakti peninggalan Jawang Kati itu. Jadi, gada sakti itu yang mengalahkan ular ragil kuning. Kalian adalah punggawa yang hebat. Sumbangsih kalian sangat dibutuhkan demi kejayaan Majapahit. Oleh karena itu, aku akan memberikan pusaka. Pusaka ini adalah alat yang akan membantu kalian memerangi angkara murka, menghapus peperangan, dan membela yang lemah. Ini adalah gada sakti. Barang siapa di antara kalian yang mampu mengambil gada ini, maka pusaka ini akan menjadi milik mereka selamanya, yang bisa diturunkan kepada cucu dan anak mereka. Siapa di antara kalian yang ingin mencoba? Silakan, Kakang. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Sudahlah, Surogendro. Jangan dicoba lagi. Jawang Kati. Sendika, Gusti. Sekarang giliran kamu. Punten dalam sewu, Gusti. Mainkan gada itu.
Ampun Gusti Prabu. Mengapa hamba tidak dapat mengangkat gada itu? Sedangkan Jawangkati dapat mengangkatnya dengan mudah. Berarti gada itu telah memilih Jawangkati sebagai pemilik. Jawangkati, ambillah gada itu dan gunakan untuk kebaikan. Aku harus cari cara untuk memiliki gada sakti itu. Mada? Dan Gajah Mada dipanggil Gusti Prabu ke istana, Doro Putri. Ke istana, Bi. Ada apa, Bi? Saya juga ndak tahu, Doro Putri. Tapi nyuwun sewu, Doro Putri juga diperintahkan Gusti Prabu untuk menghadap ke istana. Ya sudah, kalau begitu saya ke istana dulu. Monggo, Doro. Kamu memang anak yang luar biasa. Sebagai Raja Majapahit, aku bangga memiliki putra bangsa seperti kamu. Ampun Gusti Prabu, hamba hanya seorang anak kecil Gusti Prabu. Kamu memang seorang anak kecil, tapi kemampuanmu itu luar biasa. Aku telah mendengar kehebatanmu menumpas ragu kuning. Bukan hamba yang menumpas ular itu Gusti Prabu. Yang Maha Kuasalah yang membimbing hamba untuk mengalahkan ular siluman itu. Kamu adalah contoh satria yang hebat. Teruslah belajar. Suatu saat nanti, rakyat Majapahit akan menaruh harapan besar di kamu. Ring Seram Tanjung Ring Haru Ring Pahang Dompu. Mohon ampun Gusti Prabu. Ada apa gerangan hamba dan anak hamba dipanggil untuk menghadap? Apa anak hamba ada berbuat salah? Aku justru memanggil kamu dan putramu untuk mengucapkan rasa terima kasih atas tindakan yang ia perbuat. Kami semua bangga dengan Gajah Mada. Nuhun sewu, Nyi. Apa yang membuat Nyi menyuruh pendatang ke tempat ini? Suruh Gendro, aku membutuhkan bantuan. Dengan senang hati, Nyi. Aku akan membantumu. Pergilah ke istana dan curilah keris Sangkelit yang berada di tempat penyimpanan pusaka-pusaka Majapahit. Sangkelit? Mana mungkin bisa aku melakukannya, Nyi? Keris itu adalah keris yang sangat sakti mandraguna. Tentu saja benda itu dijaga dengan sangat ketat, Nyi. Sebagai bekas punggawa, kamu pasti tahu titik lemah penjagaan barang-barang pusaka di istana itu. Aku akan membekalimu dengan ajian sirap mata, sehingga kamu tidak terlihat oleh siapapun. Tutuplah matamu. Bukalah matamu. Sekarang pergilah dan bawa keris Sangkelit itu di hadapanku. Baik. Woi, siapa kamu? Berhenti! Berhenti!
Apa yang terjadi? Kakak, tadi aku melihat cahaya terang melesat dari dalam ruang penyimpanan pusaka-pusaka kerajaan. Apa itu artinya sedang terjadi sesuatu di sana? Kemungkinan, Kakak. Kalau begitu kita ke sana sekarang. Baik, Kakak. Semban. Ampun. Apa yang sudah terjadi? Ada penyusup yang masuk dan mencuri keris pusaka istana, Gusti. Dimas. Keris. Keris Sangkalit. Keris Sangkalit telah hilang. Ada seseorang yang mencurinya. Siapa yang seharusnya menjaga ruangan itu? Hamba, Gusti. Saat itu yang berjaga adalah hamba dan pasukan hamba, Gusti. Bodoh kamu, Sempana. Bagaimana kamu bisa segitu lengahnya? Keris itu adalah keris yang paling sakti di seluruh Majapahit. Mohon ampun, Gusti. Sepertinya orang itu menggunakan ajian cirap mata. Sudahlah. Jangan salahkan Sempana. Tugas ini adalah tanggung jawab kita semua. Kakang betul. Sebaiknya kita laporkan saja kejadian ini kepada Gusti Prabu. Mentang-mentang punggawa kelas atas, main seenaknya saja menyalahkan anak buahnya. Ini semua memang salahku. Aku yang lemah. Tapi apa pantas dia membentakmu di depan punggawa yang lainnya? Kalau menurut saya itu sangat-sangat tidak pantas. Memalukan. Kamu jangan memancing di air keruh ala Yuda. Gusti Anabra hanya memperingatiku agar lain kali aku tidak boleh mengalah.
Siapa yang telah berani mencuri keris Sangklit? Kenapa Biung diam saja? Apa Biung tidak suka makan malam di istana? Tidak apa-apa. Biung suka. Cahaya apa itu, Biung? Sepertinya sedang terjadi sesuatu di istana. Kejadian apa? Sudah, Anak. Ayo kita pulang. Kenapa Biung seperti ketakutan begitu? Apa yang sebenarnya terjadi, Biung? Sudah, Anak. Sekarang kamu tidur. Tapi Biung... Mada, ayo tidur. Aku seperti merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Pertanda apa ini? Ini keris ini. Menyingkirlah Surogendro. Biar aku yang menaklukkan keris ini. Akulah tuanmu. Tunduklah di tanganku. Jadilah abdi setiaku. Dan turuti semua perintahku. Iya, Nyi. Hanya Nyi Chloe lah orang yang pantas untuk memegang keris itu. Dan aku bangga menjadi murid Nyi Chloe. Kamu memang murid setia. Keris yang hilang itu bukan saja senjata kebanggaan Majapahit, tapi juga menjadi harga diri kerajaan. Jadi, siapapun yang berani mencuri keris itu, sama saja dengan menginjak-injak harga diri kerajaan. Aku perintahkan kalian untuk mencari keris itu sampai ketemu. Dan tangkap pelakunya. Hidup atau mati. Kita semua harus bekerja keras untuk mendapatkan keris pusaka yang hilang itu. Sebagian pasukan ikutlah dengan Nambi. Dan sebagian pasukan yang lainnya ikutlah dengan Lawe. Kita akan bagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan berpencar ke berbagai arah. Seperti orang kampung yang sedang memburu ayam. Apa maksudmu, Walayuda? Ampun, Gusti Mahesa Nabrang. Bukan maksud saya mengomentari siasatnya Paman Lembu Sora. Tapi, coba Gusti pikirkan sendiri. Apa pantas seorang punggawa handal mencari sebilah keris dengan cara keroyokan seperti itu? Jadi, menurutmu mereka harus bagaimana? Apa tidak sebaiknya mereka berpencar?
Alasanmu cukup masuk akal. Saya tidak akan membiarkan mereka bersatu padu. Mereka harus pecah. Sehingga akan lebih mudah lagi untuk saya duduk di samping Gusti Prabu. Nyuwun sewu, Paman. Paman, izinkan aku membawa pasukanku sendiri untuk mencari keris yang hilang itu. Baiklah. Bawa pasukanmu secukupnya. Sendiko, Paman. Mada? Ya, Biung. Kamu mau kemana, Nak? Mau main, Biung. Tidak, Mada. Biung kan sudah melarang kamu untuk keluar rumah. Kamu tahu kan, Nak? Sedang terjadi huru-hara di istana. Nanti kamu bisa celaka. Mada bisa menjaga diri, Biung. Biung tidak percaya. Jadi sekarang lebih baik kamu di rumah aja ya. Aku tahu kamu punya kemampuan melebihi anak-anak yang lain, Mada. Tapi kemampuan kamu itu yang membuat aku khawatir. Tapi kasihan juga kalau dia terkurung di rumah terus. Mada, sebenarnya kamu mau kemana, Nak? Mada main sama teman-teman, Biung. Mada janji, Mada tidak akan main ke istana. Ya sudah. Kalau memang cuma main, Biung gak akan ngelarang. Tapi kamu harus janji ya. Kamu tidak boleh berkelahi. Iya, Biung. Mada janji. Ya sudah sana. Terima kasih, Biung. Sepertinya para punggawa dan prajurit Majapahit akan melakukan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dimas Ranggalawe, menurut kamu siapa kira-kira pelaku pencurian keris itu? Dia pasti bagian dari kerajaan Majapahit. Karena dia tahu kesaktian dari keris itu. Apa mungkin dia itu bagian dari orang dalam istana? Ya, tapi dia pasti dibantu oleh orang lain yang memiliki kesaktian. Karena orang biasa tidak mungkin mampu menembus benteng kerajaan Majapahit dan masuk ke ruang pusaka istana. Apa dia itu Nyi Kluwi? Dugaanmu sama dengan dugaanku, Nambi. Kalau begitu kita harus segera menangkap siluman jahat itu. Ya. Ayo. Kamu harus berlatih bersungguh-sungguh. Katanya mau mengalahkan Gajah Mada. Benar. Kamu jangan loyo seperti ini. Bagaimana bisa mengalahkan Gajah Mada? Jangan banyak omong kalian. Kamu tahu, Gajah Mada itu sangat sakti. Kita berdua dilibas habis olehnya. Ya, dan kamu harus berlatih lebih keras. Jadi kalian kira aku tidak bisa mengalahkan Gajah Mada? Rasakan ini! Aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengalahkan Gajah Mada. Keboirang! Mau kemana kamu? Keboirang! Wur! Kabur, Wur! Kita lapor Nyi Kluwi yuk. Ayo, ayo, Wur! Kita sudah masuk hutan larangan, Kakang Nambi. Hutan ini sangat angker. Karena bukan cuma penjahat yang bersarang di sini, tetapi juga hewan buas dan juga siluman. Iya, aku juga merasakannya. Pasukan! Awas!
Hanya segitu kemampuan punggawa Majapahit. Nyi Chloe. Kalau kalian kemari hanya mencari keris itu, kalian salah alamat. Bagaimana kamu tahu kalau kami kesini untuk mencari pusaka? Apapun yang terjadi di istana akan menyebar ke seluruh negeri. Tapi tidak secepat ini sampai di tempat terpencil seperti ini, Kak. Aku punya aji penerawang. Dan anak buahku, para siluman, akan setiap saat mengantarkan berita kepadaku. Siapa yang bisa percaya dengan orang seperti kamu, Chloe? Terserah. Yang pasti keris itu tidak ada padaku. Berarti kami terpaksa memakai cara kekerasan. Aku bukan menyerah, tapi aku tidak bergairah melanjutkan pertarungan ini. Sekali lagi aku katakan, pusaka itu tidak ada padaku. Kamu percaya sama dia, Kakak? Sulit mempercayai penjahat. Tapi bisa saja dia benar. Kenapa kalian bersembunyi? Apa ada yang aneh dari aku? Kalian memang memuakkan. Jangan ganggu kami, Keboirang. Kalau kamu mau ikut main, silahkan. Tapi jangan ganggu kami. Di mana Gajah Mada? Cepat katakan, di mana Gajah Mada? Kalau tidak, aku hajar kalian. Jangan dibunuh! Jangan! Keboirang! Hentikan ulahmu, Gajah Mada. Kebetulan sekali kau ada di sini. Aku tidak mau berkelahi. Aku cuma mau mengatakan, kalau perbuatanmu itu tidak baik. Siapa bilang perbuatan aku itu tidak baik? Paling cuma kamu. Sekarang aku menantangmu berkelahi, biar kamu tidak cerewet lagi. Aku tidak mau berkelahi. Aku menantangmu berkelahi. Aku tidak mau. Jadi kamu mengakui bahwa aku lebih hebat daripada kamu. Sekarang kamu harus mencium ujung kaki. Tidak. Kamu boleh merasa lebih hebat. Aku rela. Tapi aku tidak mau melakukan itu. Kamu harus melakukannya. Atau tidak, aku paksa kamu. Ada yang sedang bertarung. Sepertinya anak-anak. Siapa mereka? Matahari
Gajah Mada. Untuk satu Nusantara. Siapa mereka? Gusti, hanya anak-anak kecil, Gusti. Ya, tapi bukan sembarangan anak kecil. Mereka keduanya memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Gusti, kita mempunyai tugas yang lebih berat dari ini, Gusti. Pergilah kalian. Biar saya urus hal ini dulu. Tapi Gusti, saya bilang pergi. Sendiko, Gusti. Justru dari pertarungan ini saya bisa dapat keuntungan yang sangat besar. Mada, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hati-hati dengan Kebo Ireng. Kalau perlu, menghindar sebelum dia mendekat. Baiklah, Mada. Kami pulang dulu ya. Kamu tidak apa-apa, Kebo Ireng. Aku tidak apa-apa. Aku pasti akan menuntut balas. Gajah Mada memang sulit dikalahkan, Kebo Ireng. Apa? Jangan menyanjung dia di depan. Kecuali kalau kamu tidak mau berteman dengan aku lagi. Maafkan aku, Kebo Ireng. Aku pasti bisa mengalahkan Gajah Mada. Raden nggak apa-apa? Mada tidak apa-apa, Paman. Kenapa Paman ngikutin Mada? Tidak apa-apa, Den. Biar kami mengantar Raden pulang. Iya, Den. Supaya Paman bisa memastikan Raden pulang ke rumah. Betul, Raden. Mada tidak apa-apa, Paman. Lebih baik Paman mengerjakan tugas yang lain. Kita dalam sewa. Pergilah kalian. Saya ingin berbicara empat mata dengan Gajah Mada. Baik, Raden. Baik, Gusti. Gajah Mada. Tadi saya lihat kamu berkelahi. Mada tidak berkelahi, Paman. Mada hanya memberi peringatan. Kamu mirip sekali dengan bopomu ya. Pantas saja banyak sekali ramalan yang mengatakan bahwa kamu akan menjadi cahaya baru yang akan menerangi bumi Majapahit. Maksud Paman? Mungkin kamu belum tahu. Kamu adalah anak yang istimewa, sangat istimewa. Karena banyak kemampuan yang kamu belum sadari. Semalam ada penyusup yang berhasil masuk dan mengambil benda pusaka istana. Benda apa itu, Paman? Sebuah keris. Keris Sangkelit. Keris yang sangat sakti. Dan asal kamu tahu, menurut ramalan cuman kamu Mada yang bisa menemukan dan menundukkan keris itu. Mada? Ya. Bagus. Dia termakan omongan saya. Jika benar dia mampu menundukkan keris itu, saya akan bisa dengan mudah merampasnya dari tangannya. Cerdas sekali saya.
Tanpa harus turun tangan, saya bisa menguasai keris sakti itu. Dan saya akan menjadi orang yang duduk di samping Gusti Prabu. Penggawa-penggawa Majapahit seperti Nambi, Ranggalawe, Lembusora, dan Anabak akan saya libas semuanya. Semuanya. Cahaya yang baru akan membawa Majapahit menuju kejayaan. Ampun Gusti Prabu, hamba tidak ingin mendahului Yang Maha Kuasa. Sinar itu semakin jelas. Cahaya itu bisa hamba rasakan. Dia tidak hanya akan membawa kejayaan Majapahit, tapi juga akan memberikan inspirasi bagi orang banyak di masa depan. Lalu apa hubungannya dengan pusaka istana yang hilang? Ampun Gusti Prabu. Orang itu akan datang dan membawa keris itu dengan tangannya sendiri. Tapi tolong dirahasiakan tentang penerawangan hamba ini. Karena bisa jadi penerawangan ini bisa menimbulkan kedengkian. Terima kasih, Pak. Ampun Gusti Permaisuri. Sekiranya Gusti tidak berkenan dengan corak dan warna kain itu, saya bisa ganti dengan corak dan warna yang lain, Gusti. Tidak, Mangrani. Aku suka dengan warna dan corak kain ini. Aku pesan lagi, yang bergambar burung merak. Kasinggihan Gusti Permaisuri. Akan saya buatkan yang baru. Di mana Gajah Mada? Biasanya dia selalu ikut dengan kamu. Ampun Gusti Permaisuri. Gajah Mada sedang bermain bersama teman-temannya. Jaga Mada. Jangan biarkan dia berurusan dengan orang-orang jahat. Dia masih terlalu kecil untuk berurusan dengan mereka. Sendiko Gusti Permaisuri. Saya sudah berkali-kali memperingati Mada. Tapi keinginannya sangat keras. Sepertinya sangat sulit untuk mencegah dia, Gusti. Kamu harus lebih tegas dengan Mada. Dia anak kamu satu-satunya. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Mada, dia adalah penerus Jawang Hati. Sendiko Gusti Permaisuri. Gajah Mada, untuk satu Nusantara. Kau sang Gajah Mada, untuk satu Nusantara. Mana penggawa-penggawa Majapahit lainnya? Mana Ranggalawe? Mana Nambi? Mana Kertajasa? Ayo keluar semuanya, lawan aku! Ampun Gusti. Ada apa, Prajurit? Surogendro membuat keonaran Gusti. Dia membawa keris sakti itu Gusti. Apa? Jadi keris pusaka itu ada pada Surogendro? Mana Lawe? Mana Nambi? Ampun Gusti. Gusti Nambi dan Gusti Lawe sedang bertugas di luar istana Gusti. Ya sudah, kembali ke Satria. Sendiko Gusti. Nyuwun sewu. Jadi keris itu ada di tangan Surogendro? Iya. Paman, izinkan aku menangani Surogendro. Aku akan membawanya ke istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Baiklah. Bawa pasukan secukupnya. Dan satu lagi Anapa. Bawa Surogendro ke hadapan Gusti Prabu. Sendiko, Paman. Jadi keris itu ada di tangan Surogendro. Ini berita yang sangat bagus. Orang licik itu bisa saya manfaatkan demi keuntungan saya. Kalian hadapi mereka. Biar saya yang mengurus Surogendro. Baik, Gusti. Siap. Ayo, maju kalian semua. Tunggu. Biar saya yang hadapi dia. Surogendro. Kalian ingin menangkapku? Tidak, Surogendro. Sebaiknya kamu ikut dengan saya. Langkahi dulu mayatku, baru aku akan ikut denganmu. Jangan bodoh kamu, Surogendro. Saya datang ke sini untuk menawarkan penangguhan. Jangan pura-pura, Layuda. Aku tahu siapa kamu. Kamu itu adalah penggawa Majapahit. Aku tahu kamu diperintahkan untuk mencari keris ini, kan? Tidak semua punggawa taat dan patuh pada aturan istana Surogendro. Kenapa? Kamu takut mati oleh keris ini? Mati? Saya sama sekali tidak takut dengan kematian. Saya tidak takut dengan apapun, Surogendro. Tapi ingat satu hal. Kamu sudah menjadi buronan Majapahit. Nyawamu ada di ujung tanduk. Sangat mudah untuk saya membunuh. Jadi saya tegaskan sekali lagi, Surogendro. Saya datang ke sini dengan satu penawaran. Apa yang kau tawarkan? Kurang ajar! Beraninya dia menyerang anakku! Pergilah dan urus anakmu. Saya akan memberikanmu penangguhan. Tahan! Biarkan dia pergi. Cepat atau lambat, saya akan bisa melumpuhkannya. Dia anak sombong. Kesempatanku menghajarnya.
Gajah Mada, untuk satu Nusantara. Kau sang Gajah Mada, untuk satu Nusantara. Ayo maju anak bodoh, lawan tanganku. Suragendro, keluarlah kau. Jangan bersembunyi. Ayo hadapi aku. Rupanya kau kakek tua yang ada di belakang bocah bodoh ini. Pergilah, dan jangan kau ulangi perbuatanmu lagi. Aku belum kalah orang tua. Pasti akan membalasmu. Suragendro, berhenti kamu. Kenapa Paman Suragendro menyerang Mada? Apa salah Mada? Mada! Biyung? Mada? Mada, hari sudah hampir malam. Ayo kita pulang. Eyang, Mada pamit dulu. Nyun sewu, Paman. Suragendro masih menaruh dendam pada Jawangkati atas peristiwa itu. Pantas saja kebenciannya menurun sampai ke Kebo Ireng. Apa yang sudah dilakukan Gajah Mada terhadapmu? Tadi itu. Ajar! Dia harus diberi pelajaran. Kau harus lawan dia. Habisi Gajah Mada. Lagi dari Gajah Mada. Tapi Gajah Mada memang benar-benar sakti, Bopo. Aku tidak sanggup melawannya.
Gunakanlah keris sang kelit ini untuk mengalahkan Gajah Mada. Ternyata keris itu ada pada Bopo. Keris ini akan menjadi sumber kekuatanmu, nak. Bopo, terima kasih. Sekarang aku akan segera mencari Gajah Mada. Kau sang Gajah Mada, ku satukan santa. Kau sang Gajah Mada, ku satukan santa. Kenapa kalian kembali? Semua prajurit sudah kelelahan, Paman. Aku akan menggantinya dengan prajurit yang baru. Betul, Kakak. Besok kami akan melakukan pencarian lagi. Harusnya kalian lebih tangkas dari mereka. Jangan sampai karena persoalan ini Gusti Prabu yang turun tangan. Aku akan menyiapkan tubuhku sebagai injakan kaki Sang Prabu. Apabila Sang Prabu harus turun tangan menyelesaikan masalah ini, Paman. Aku rela mati jika itu terjadi, Kakak. Beristirahatlah kalian. Sendiko. Sendiko, Paman. Ini kesempatan saya. Semakin cepat keris itu sampai di tangan saya, semakin cepat pula para punggawa kesayangan Gusti Prabu Kertarajasa tersingkir. Ya. Enak tenang, Ki. Ayamku makan ayam. Shh. Ada yang datang. Gusti Halayuda, ada apa gerangan? Tergesa-gesa rupanya ada berita dan tugas buat kami. Saya ingin kalian memburu pencuri keris sang kelit pusaka kebanggaan Majapahit. Keris sang kelit, Paduka? Iya. Cari dan tangkap pelakunya. Bawa keris itu ke hadapan saya. Dan saya akan kasih kalian imbalan yang pantas. Ya. Baik, Gusti. Saya akan segera melakukan tugas. Keris sang kelit. Mada, Biung pikir kamu di mana? Kamu dengar di luar ada keributan. Biar Mada periksa, Biung. Mada! Jangan, nak. Tapi Biung, kalau kita biarkan, nanti rumah kita akan hancur dan kita bisa celaka. Tapi Mada, awas, Biung!
Gajamada! Kamu tidak apa-apa, Manggani. Tidak apa-apa. Terima kasih Alayuda. Untung saja saya lewat, jadi saya melihatnya. Alayuda, tolong Gajamada. Baik. Biar saya yang kejar mereka. Kamu urus Biung. Baik, Paman. Biung tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Nak. Terima kasih Tuan. Untung kami segera menghindar. Kalau tidak, kami mati konyol. Gajamada memang anak kecil, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Sekarang pergilah dari sini. Sebelum ada orang yang melihat kita. Pergi. Baik Tuan. Bagaimana dengan orang jahat itu, Paman? Sayang sekali, Mada. Saya sudah sempat menangkap mereka, tapi mereka berhasil mengecohkan saya dan mereka kabur. Tapi saya sempat mengorek sedikit keterangan tentang mereka. Siapa mereka? Dan apa yang mereka inginkan? Mereka adalah anak buah Surogendro. Surogendro? Mau apa lagi dia? Dia masih dendam terhadap mendiang suamimu Jawangkati. Dan dia berjanji bahwa dia akan menghabiskan semua keluarga Jawangkati. Apalagi dia tahu bahwa anakmu adalah satu-satunya orang yang mampu menundukkan keris pusaka istana yang kini dia pegang. Jadi kalian harus tetap berhati-hati. Kita akan berteman, membasmi kejahatan, membela yang lemah,